Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq. Nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia nikmat Allah Subhanahu wa taala yang selalu dicurahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala khususnya kepada diri kita, keluarga kita, kerabat kita, anak-anak kita, sanak famili kita, umat baginda Nabi Muhammad SAW. Ini adalah nikmat karunia yang sangat istimewa, yang sangat luar biasa. Akan tetapi ingat, nikmat ini nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti akan dipertanyakan di yaumil qiyamah oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan yang selalu diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa nikmat tersebut? Salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat yang kita baca Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semakin bangga kepada kita, semakin cinta kepada kita, semakin meridhai kita, sehingga dengan berkah salawat yang kita baca, mudah-mudahan mata kita, telinga kita, hati kita dibuka hijabnya oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa memandang indah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, saudara-saudara yang aku cintai karena Allah Subhanahu wa taala, dimanapun berada, yang di tempat ini, di musala Baitur Rahman, atau dimanapun yang menyaksikan majelis Al-Hubaba ini, kita berharap sama-sama berdoa kepada Allah. Ya Allah, mudah-mudahan niat kita membuka majelis taklim ini bisa membawa manfaat, bisa membawa keberkahan buat diri kita, keluarga kita, supaya kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mulia di dunia dan mulia di akhirat. Jangan sampai ya Allah, di dunia kita bisa bahagia, di dunia kita senang, tapi nanti di akhirat kita menangis. Jangan sampai. Mudah-mudahan Allah menghindarkan itu semua dan diri kita bahagia semua, keluarga kita, sanak kerabat kita bahagia dunia sampai akhirat insyaallah. Insyaallah di dalam majelis ilmu ini kita ingin sama-sama membangun karakter, membangun kehidupan untuk diri kita sebagaimana ulama-ulama dulu menjalani kehidupan. Karena kita semua tahu, bisa kita saksikan di dalam kehidupan kita yang sekarang, ya Allah, kita bisa saksikan. Untuk sholat bisa dilihat, untuk puasa bisa dirasakan, dimanapun itu. Dan kadang di rumah kita pun kita bisa menyaksikan bagaimana amaliyah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya diri kita, istri kita, anak-anak kita. Nah, ini yang kadang-kadang di lingkungan kita semakin menipis, di keluarga kita semakin renggang,
Nah, makanya insya Allah di majelis ini kita sama-sama saling mengingatkan, saling belajar supaya hidup kita semakin tertata. Hidup kita ada suri tauladannya. Bukan hidup seenaknya kita, bukan hidup karena keinginan kita, akan tetapi berupaya supaya ada suri tauladannya sehingga kehidupan kita itu tertata baik keseluruhannya di dunia sampai akhirat. Ada nilai-nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena kalau cuma hidup, yang lain pun hidup. Enggak itu orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala atau yang belum beriman atau hewan-hewan yang lain, semuanya hidup. Dikasih hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi semuanya ada nilainya di sisi Allah. Inilah yang membedakan mana ada nilai istimewa di sisi Allah dan mana yang biasa di sisi Allah. Dan bahkan nasallallahu afiyah kadang dimurkai oleh Allah. Mudah-mudahan kita semua terlindung dari hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah di majlis ini, di tempat ini, Mushola Baitur Rahman ini, kita ingin sama-sama bangun dengan menteladani sosok para ulama, para salafus saleh. Nah, salah satunya kitab yang akan kita baca, kitab yang akan kita kaji, namanya kitab An-Nasaih Diniyah lil Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Nah, kitab An-Nasaih Diniyah ini insyaallah kita istiqomahkan dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan setiap malam Senin ini kita semua dikasih istiqomah oleh Allah, bisa saling belajar, bisa saling mengingatkan dalam hal-hal kebaikan. Kalau kita lupa diingatkan, kalau sanak famili kita lupa ya diingatkan. Kita sama-sama ingin belajar, sama-sama ingin hidup yang ada nilainya sebagaimana para ulama yang terdahulu, para salafus saleh. Inilah yang ingin kita bangun, inilah yang ingin kita hidupkan buat diri kita minimal, buat istri kita, buat keluarga kita. Biar jangan sampai ketika kita nengok anak udah sholat belum, udah ngaji belum, udah doa belum, udah zikir belum, anak kita tidak tahu, anak kita nggak bisa. Jangankan anak kita mau bisa, kadang kita pun susah untuk sholat, kadang kita pun susah untuk berdoa, kadang kita pun susah untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kurang sosok suri tauladan di dalam diri kita. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan dalam kehidupan. Hidup apapun kita, jadi apapun kita, dimanapun diri kita, susah payahnya hidup kita, senangnya hidup kita, ada contohnya. Tinggal kita mau mencontoh atau tidak. Tinggal kita mau menghidupkan kehidupan para ulama atau tidak. Semuanya tergantung diri kita. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini, di majelis ini, di Mushola Baitur Rahman ini bisa sama-sama menghidupkan sosok suri tauladan para ulama salafus saleh yang terdahulu, yang hidupnya sudah jelas, kelihatan, kemuliaannya jelas di dunia sampai akhirat. Bahkan kitab-kitabnya pun tersebar kemana-mana untuk suri tauladan kita
kita bisa menghidupkannya di rumah kita. Kita ingin ketika kita sholat, istri kita jadi makmum, anak kita jadi makmum. Kita ingin sebagai seorang ayah, sebagai seorang ibu, ingin dengar anak kita berdoa, Rabbi firli wal walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ingin dengar seperti itu. Kita ingin di rumah kita ada lantunan Al-Quran yang dibaca diri kita, yang dibaca istri kita, yang dibaca anak-anak kita, indah. Itu nanti bekal di dunia sampai akhirat. Jangan sampai rumah kita yang megah, rumah kita yang nyaman, rumah kita yang ini dan itu, tapi tidak pernah ada lantunan Al-Quran, tidak pernah ada munajat doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada sholat antara ayah, umi, anak semuanya. Jangan sampai. Nah, kita telah sama-sama, kita koreksi sama-sama, kita perbaiki sama-sama kehidupan keluarga kita. Salah satunya dengan mempelajari kehidupan sehari-hari para ulama, kehidupan sehari-hari para salafus saleh. Salafus saleh dulu hidup sama seperti kita. Dan Bapak Ibu yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sama. Mereka berusaha, kita pun berusaha. Mereka bekerja, kita pun bekerja. Kita capek, mereka pun capek. Kadang kita sakit, mereka pun sakit, sama. Gak ada bedanya. Cuma bedanya adalah cara menjalani hidup. Untuk apa hidup ini? Kalau para ulama jelas, berusaha hidupnya, tujuannya, kehidupannya untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya sesibuk apapun, secapek apapun, kerja apapun, mereka tidak pernah meninggalkan perkara ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena mereka tahu kehidupan yang hakiki, kebahagiaan yang hakiki itu nanti ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita telah diri kita sekarang, bapak-bapak, ibu-ibu yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Koreksi diri kita. Mudah-mudahan kita pun bisa seperti mereka. Kita pun bisa seperti para ulama-ulama terdahulu. Kita kerja menggapai ridho Allah. Kita berusaha menggapai ridho Allah. Kita capek karena mencari ridho Allah. Jangan sampai kita kerja susah payah, capek, tapi jauh dari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nasallallahu alaihi. Nah, di dalam majelis ini insya Allah kita akan menghadirkan sosok salah satu suri tauladan ulama, yaitu Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad di dalam kitabnya An-Nasaih Diniyah, nasihat tentang pentingnya kehidupan dengan menghidupkan ilmu agama. Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, kita sedikit cerita bagaimana kehidupan beliau, bagaimana usaha beliau untuk menjadi suri tauladan. Berat bapak-bapak, ibu-ibu yang diberkati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak mudah. Beliau lahir di kota Hadramaut sana, di Yaman, salah satu desa terpencil, dalam keadaan susah. Tak hanya itu saja, beliau pun dicoba oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala jadi buta. Matanya tidak bisa melihat dari kecil. Matanya tidak bisa melihat dari kecil. Kita tahu bagaimana keadaan orang yang tidak bisa melihat. Masya Allah.
Kita saja kadang yang bisa melihat susah, apalagi yang tidak bisa melihat, lebih lagi susahnya. Akan tetapi Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad hidup di lingkungan yang didukung untuk mencontoh para ulama. Keluarganya menghidupkan kehidupan para ulama. Saudara-saudaranya menghidupkan bagaimana cara ulama hidup, dari belajar, bekerja, pulang, semuanya diajarkan sedikit demi sedikit. Sehingga Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad berusaha untuk belajar sedikit demi sedikit dengan ketidakmampuannya, tapi beliau tetap berusaha sedikit, setahun, 2 tahun, dan bertahun-tahun, sehingga sampai sekarang. Alhamdulillah, nama beliau, sosok beliau sampai sekarang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai suri tauladan yang sangat luar biasa. Bahkan alhamdulillah kita bisa saksikan hampir di seluruh tempat-tempat kita sering yang baca Rotib Al-Haddad atau Wirdul Latif atau wirid-wirid yang lain. Itu beliau yang menukil, beliau yang mengumpulkan, beliau yang merangkum semuanya. Masya Allah, beliau sudah dari kapan sampai sekarang masih ada, namanya masih terukir. Doa selalu dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya itulah hebatnya para ulama salafus soleh menjalani hidup. Susah, kita pun susah. Kita merasa bagaimana capeknya kita bekerja, bagaimana capeknya kita berusaha mencari dunia untuk mencukupi kehidupan kita, terutama ya keluarga kita. Nah, makanya diusahakan. Kecapean kita ini mudah-mudahan Allah ridho, mudah-mudahan Allah bangga, sehingga menjadi berkah buat diri kita, buat anak-anak kita. Kalau sudah berkah, Masya Allah, sholat gampang, istri gampang, anak-anak gampang, dibangunin sholat gampang, bahkan belum dibangunin insya Allah sudah bangun. Karena apa? Ada keberkahan di rumah kita, ada keberkahan di kehidupan sehari-hari kita. Itu yang paling penting. Jangankan kita mengikuti para ulama, para salafus soleh, bahkan salah satu ulama, bapak-bapak, ibu-ibu yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyebutkan kalau kita menyebut nama salah satu ulama aja, itu rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dicucurkan di tempat tersebut. Cuma menyebut nama-nama orang-orang soleh. Bagaimana kalau kita berusaha menghidupkan kehidupan orang-orang soleh di diri kita, keluarga kita? Masya Allah, pasti keberkahan akan meliputi keluarga kita. Mudah-mudahan kita pun bisa menghidupkan, mencontoh suri tauladan para ulama di keluarga kita, insya Allah ya. Mudah-mudahan sehingga kita nikmat sholat bareng-bareng, doa bareng-bareng, ngaji bareng-bareng, wirid bareng-bareng. Mungkin kalau kita dulu ingat masih kecil ya, masih kecil tuh kita, mungkin bapak-bapak ibu juga pasti ingat bagaimana ramainya di tempat-tempat ibadah, bagaimana ramainya di rumah-rumah untuk saat ngaji. Dulu kita bisa merasakan bagaimana indahnya, belum ada lampu, belum ada ini, belum ini, ngaji hanya dengan lilin seperti itu, tapi ramai.
dengar suara lantunan ini, lantunan itu, doa ini, doa itu. Dulu kita tidak bisa pungkiri. Kalau sekarang kita bisa melihat dan kita bisa merasakan berapa banyak lantunan Al-Quran yang ada di rumah kita, berapa banyak lantunan sholawat yang ada di rumah kita, berapa banyak tangan mengadah tadarruk doa kepada Allah di rumah kita. Kita pun bisa melihatnya, bisa merasakannya. Mudah-mudahan kita pun bisa menjalani hidup sebagaimana para ulama, para salafus saleh hidup. Sedikit kita akan membaca muqaddimah dari kitab An-Nasaih Diniyah. Mudah-mudahan kita semua bisa istiqomah, ya, istiqomah untuk saling belajar, untuk saling mengingatkan. Ya, saling mengingatkan itu yang paling penting. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling bantu membantu di dalam hal-hal kebaikan, insyaallah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi ja'ala ad-da'wah ila al-huda wad-dalalah 'ala al-khair wan-nasihah lil muslimin min afdhalil qurbat wa arfa darajat wa ahammil muhimmat fid din wa dhalika sabilu anbiya'illahi al-mursalin wa awliya'ihi as-salihin. Nah, di sini Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad membuka kitabnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Apapun pekerjaan kita, amalia kita, diusahakan selalu mengucap Bismillahirrahmanirrahim ketika pekerjaan itu mulia, perkara-perkara itu mulia. Kenapa? Karena lafaz Bismillahirrahmanirrahim ini sangat istimewa, sangat luar biasa. Apapun yang akan kita kerjakan, apapun yang akan kita usahakan, ajarkan dan paksakan diri kita untuk selalu mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Ajarkan istri-istri kita, ajarkan anak-anak kita untuk memperbanyak baca Bismillahirrahmanirrahim di dalam perbuatannya, di dalam pekerjaannya. Karena lafaz Bismillahirrahmanirrahim ini sangat membawa barokah, sangat membawa anugerah yang akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan di dalam satu riwayat, andai kata kita melakukan sesuatu apapun hal yang baik tanpa didahului dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, bahwa abtar adillah aqqa. Kata Rasulullah SAW, kalau kita pekerjaan baik tanpa didahului Bismillahirrahmanirrahim, mengucap Bismillahirrahmanirrahim, itu pekerjaan jadi sulit, usaha jadi macet, berkah jauh, susah ini dan itu. Padahal itu pekerjaan baik, pekerjaan yang luar biasa, tapi tanpa didahului Bismillahirrahmanirrahim, kadang-kadang mengalami kesulitan, kadang-kadang susah. Memang kesulitan dan kesusahan pasti ada, dimanapun, kapanpun, namanya hidup, sulit dan susah pasti ada. Tapi ketika kita belajar dan berusaha mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, insya Allah Allah mudahkan dan Allah lancarkan usaha kita. Apapun itu dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, digampangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim.
dan harus pasrah. Ketika kita sudah berusaha, berupaya apapun, kita harus pasrah. Tahu di dalam hati kita semua kehendak, semua keinginan, semua kejadian itu Allah yang menentukan. Kita sebagai ayah mungkin mendidik anak-anak kita, mungkin kita berusaha, mungkin kita bekerja ini dan itu, tapi harus yakin di dalam hati kita semuanya Allah yang mengatur. Supaya apa? Supaya andai kata usaha kita gagal, usaha kita susah, ini dan itu yang menghambat kehidupan kita, kita tidak merasa kecewa, kita tidak merasa sedih yang sangat. Karena kalau kita udah kecewa, udah sedih, itu nanti susah untuk bangkit, susah untuk bangkit lagi, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita harus yakin sebelum kita usaha apapun itu, setelah bismillah, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Semuanya kehendak Allah, semuanya keinginan Allah. Apapun yang terjadi, kita hanya berusaha semaksimal mungkin. Subhanallah, Maha suci Allah Subhanahu wa Ta'ala. La ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Tidak ada satu ilmu pun yang ada di semua makhluk di dalam diri kita kecuali Allah yang mengajarkan, Allah yang memberi, Allah yang mengilhami, Allah yang menuntut kita. Kita hanya berusaha, kita belajar. Kadang-kadang susah untuk menerima ilmu, belajar berat untuk menerima ilmu. Kita mendidik anak, anak suruh belajar, kadang susah, berat. Ya tidak apa-apa, namanya belajar pasti berat. Karena ketahuilah ilmu semuanya dari Allah. Yang penting kita sudah berusaha untuk mengajarkan, berusaha untuk mengamalkan. Urusan kita dapat ilmu gak ilmu itu dari Allah, semuanya dari Allah. Supaya yakin semuanya dari Allah, kita hanya berusaha. Cuma min sunnatillah, usaha itu jarang yang sia-sia. Kalau kita berusaha, kita pun akan dapat apa yang kita usahakan. Tapi kalau kita tidak berusaha, ya maka bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengasihi apa yang tidak diusahakan. Diri kita mau dekat ibadah pada Allah, ya kita harus berusaha bagaimana mendekatkan diri kepada Allah. Kita ingin suami kita soleh, istri kita soleha, anak-anak kita nurut, soleh soleha. Bagaimana? Ya usaha, didik, jaga, ayomi, kenalkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan dibiari, harus ada usahanya. Ayo ajarkan suami kita, ayo ajarkan istri kita, ayo ajarkan anak-anak kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena mereka lah pensyafaat kita nanti di yaumil qiyamah. Jangan dibiari, jangan ditelantarin. Udah gak apa-apa, istri kita biarin aja, suami kita biarin aja, anak-anak kita biarin aja. Tanpa disadari, waktu demi waktu berjalan, anak-anak kita sudah dewasa. Kalau sudah dewasa, kita akan lebih susah lagi untuk mendidiknya. Begitu pula suami dan istri, kalau tidak saling mengingatkan, tidak mengajarkan, waktu semakin lama, hidup sudah semakin lama, akan semakin tak enak kalau untuk saling mengingatkan. Alhamdulillah Rabbil Alamin alladzi ja'ala ad-da'wa ila al-huda
bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata beliau? Yang telah menjadikan Allah Subhanahu wa taala jalan dakwah, belajar ilmu, ngaji ilmu, mempelajari ilmu, mempraktekkan ilmu, itu jalan menuju hidayah Allah Subhanahu wa taala. Jadi salah satunya sebagaimana yang sekarang kita lagi lakuin, kita sama-sama belajar, kita sama-sama ingin berusaha supaya kehidupan kita, kehidupan keluarga kita semakin baik dan semakin baik. Ada contohnya, ada suri tauladannya, sehingga hidup kita mempunyai nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala di dunia sampai akhirat. Mungkin di mukadimah ini hanya sekilas biografi Abi Abdullah bin Abi Adda dan sedikit nama kitab yang akan dibaca dan tempat di mana kita ngaji. Nanti kedepannya kita berharap kepada Allah, ya Allah, mudah-mudahan yang hadir di tempat ini, di Majelis Al-Hubaba, di tempat Mushola Baitur Rahman, dan yang menyaksikan acara ini dimanapun, dikasih keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikasih keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikasih kemanfaatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga hidup kita semakin baik dan semakin baik insyaallah. Nih Abah Umi ada yang mau tanya nggak Bapak Ibu? Alhamdulillah Ibu ya. Tetap habis sholat ada rambut itu gimana rambutnya? Ditajuk sendiri. Alhamdulillah Ibu, mudah-mudahan istiqomah Bu ya. Jadi kasih tahu dulu tak Ustaz? Dikasih tahu dulu kasihan orang nggak tahu ya. Kita sudah kasih tahu ke Ustaz Bahrudin, mungkin beliaunya sibuk atau nanti kita kurang kasih tahu ke masyarakatnya. Mudah-mudahan insya Allah kedepannya bisa semakin saling mengingatkan biar ada kajian terus-menerus dan diistiqomahkan. Itu yang paling penting. Karena ngaji itu sedikit demi sedikit, yang penting istiqomah dan mengamalkan ilmu yang kita kaji. Insya Allah itu yang paling penting. Insya Allah kalau tidak ada halangan itu setiap malam Senin. Ya, iya di sini Abu Umi. Insya Allah sementara ini di sini setiap malam Senin pada Isya. Insya Allah pada Isya. Maksudnya dari mana Pak Ustaz? Kita khidmah di Al-Bahjah. Iya. Cuma aslinya kita dari Lampung Ibu. Ya, kita dari Lampung. Ya, yang bertempat di sini di depan musola. Ya, kita dari Lampung. Kita sekarang khidmah di Al-Bahjah. Oh, yang dari mana? Insya Allah ini kita sekarang ingin sama-sama buka majelis di tempat ini. Dan setiap Senin apa Ustaz? Iya Ibu, setiap hari Senin. Ya, orang bisa dikasih tahu nggak cuma dengar di rumah. Insya Allah setiap malam Senin. Malam Senin ini malam Senin insya Allah. Oh iya, malam Senin. Ini malam Senin. Di Mushola Baitur Rahman. Ini nama majelisnya Al-Hubaba, Abi Ubi ya. Namanya Al-Hubaba. Iya, Al-Hubaba. Artinya yang dicintai. Al-Hubaba artinya yang dicintai atau yang istimewa. Tempatnya sudah istimewa, Baitur Rahman. Nama majelisnya pun insya Allah istimewa. Insya Allah mudah-mudahan selalu istiqomah, dikasih kesehatan dan walafiat buat diri kita, keluarga kita, anak-anak kita insya Allah. Ada lagi ya Bibi? Biar kita saling menasihati, kita tutup dengan doanya. Sebentar Pak Ustaz. Iya, sebentar dulu pembukaan insya Allah. Yang penting istiqomah ke depannya insya Allah. Baru duduk. Lagi enak. Ada terang-terang dari bicara. Insya Allah mudah-mudahan kita merasa nikmat terus ya di majelis ilmu dimanapun berada, kapanpun kita selalu nikmat insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana
لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب إنك أنت الوهاب إنك أنت الوهاب Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, pandanglah kami dengan pandangan cinta-Mu ya Allah. Pandanglah kami dengan pandangan kasih sayang-Mu ya Allah. Pandanglah kami dengan pandangan ridha-Mu ya Allah, sehingga diri kami, keluarga kami, anak-anak kami, tempat ini, mushola ini, majlis ini ya Allah, merasakan keberkahan, merasakan kemanfaatan, merasakan nikmat, merasakan istiqomah, merasakan lezatnya beribadah kepada Engkau ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, istiqomahkanlah diri kami dalam menuntut ilmu, istiqomahkanlah diri kami untuk mempelajari ilmu, istiqomahkanlah diri kami untuk mendakwakan ilmu ya Allah. Ya Rahman, Ya Rahim, jadikanlah tempat ini tempat yang barokah, jadikanlah majelis ini majelis yang barokah ya Allah, yang menjadikan sebab diri kita semakin dekat kepada Engkau ya Allah, semakin dekat kepada Engkau ya Allah, semakin dekat kepada Engkau ya Allah, dengan mengikuti jejak langkah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, kami berharap dengan kemuliaan majelis ini ya Allah, bukanlah hijab kami, bukanlah hijab kami ya Allah, sehingga kami bisa memandang indahnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula diri kami bisa mencontoh suri Taurat dan para ulama, para salafus saleh, para kekasih-Mu ya Allah, para wali-wali-Mu ya Allah, di tempat ini atau dimanapun mereka berada ya Allah. Jadikanlah hidup kami, hidup keluarga kami, hidup anak-anak kami sebagaimana kekasih-Mu hidup ya Allah, sebagaimana para wali-wali-Mu hidup ya Allah. Kami ingin merasakan hal itu ya Allah, nikmatnya hidup sebagaimana mereka merasakan nikmatnya Allah, orang-orang soleh yang ada di sana ya Allah. Kami pun ingin merasakannya ya Allah. Jadikanlah diri kami orang yang soleh, jadikanlah istri kami jadi orang yang solehah, jadikanlah anak-anak kami orang yang soleh solehah ya Allah. Ya Allah, Ya Dzal Jalali wal Ikram, apabila ada di antara diri kami yang sekarang lagi sakit, lagi susah hidupnya ya Allah, lagi terlilit hutang ya Allah, maka kami berharap dengan kemuliaan majelis ini ya Allah, sembuhkanlah diri kami, jagalah diri kami dalam keadaan sehat walafiat, mudahkanlah rezeki kami, berkahilah rezeki kami, lancarkanlah rezeki kami ya Allah, Ya Dzal Jalali wal Ikram. Mudahkanlah kami untuk membayar hutang ya Allah, mudahkanlah diri kami untuk membayar hutang ya Allah, Ya Dzal Jalali wal Ikram. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, apabila ada diri kami, keluarga kami, sanak famili kami, umat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah, yang mungkin pada hari ini atau dahulu ya Allah pernah lupa meninggalkan sholat, pernah lalai meninggalkan sholat atau mengentengkan sholat ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, mudahkanlah diri kami untuk mengqadanya, mudahkanlah diri kami untuk memperbaiki sholat kami ya Allah, Ya Dzal Jalali wal Ikram, Ya Dzal Jalali wal Ikram. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, kami berharap kepada Engkau di kemuliaan majelis ini ya Allah, di tempat yang mulia ini ya Allah. Apabila Engkau akan mencabut nyawa kami, apabila Engkau mengutus malaikat Israel untuk mencabut nyawa kami ya Allah, kami berharap Engkau sudah ridha kepada kami, Engkau sudah mengampuni segala dosa kami, Engkau sudah mengampuni segala khilaf kami ya Allah, sehingga kematian kami kematian husnul khatimah, sehingga kematian kami husnul khatimah ya Allah, Ya Dzal Jalali wal Ikram. Dan mudahkanlah lisan kami, hati kami ketika
حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله الله رب العالمين بسر الفاتحة. Mudah-mudahan majelis ini majelis yang berkah dan bermanfaat untuk keluarga kita dan diri kita. Assalamualaikum warahmatullahi